Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menurut UKIM PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan saya Hasan Tawayatullah SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 1 Universitas Negeri Malang, NIM 237174903325. Saya mengajar di SMP Yapus 2 Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Hari ini, Senin, tanggal 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM di kelas 9 dengan materi perubahan sosial budaya. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPS kita. Kemudian sebelum kita lanjut ke pembelajaran IPS, terlebih dahulu kita berdoa. Ketua kelas Febi memimpin kita dalam doa. Silakan Febi. Kita mau mulai pelajaran, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya Bu Guru akan mengecek kehadiran sakit apa? Nastain sama Dani. Nastain Puru sama. Dani. Ini Danu siapa? Fiante. Danu Dan Rumai. Rumai. Berikut masih ada lagi? Ada Bapak. Siapa? Yang izin itu Fajri. Fajri. Oh, Fajri. Dia izin ke kampung, aku minta uang dari mama buat izin. Oh, itu Bu Fajri ya? Iya. Ini kemudian menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa cinta akan negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama-sama kita nyanyikan lagu Hari Merdeka. Kemudian 3 hari lagi negara kita akan melaksanakan hari ulang tahun yang ke berapa? Yang ke 78 tahun. Karena itu sebagai sebagai anak sekolah, sebagai generasi penerus bangsa, mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini untuk membangkitkan semangat kita, semangat rasa cinta akan Indonesia. Oke, semuanya berdiri.
Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, mempertahankan Indonesia, kita tetap setia membela negara kita. Tadi kita sama-sama sudah menyanyikan lagu Hari Merdeka, Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ya, kalian luar biasa, suaranya sangat bagus. Kalian menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi. Berikut, ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Saya Pak Guru. Iya. Tentang letak benua Asia dan benua lainnya. Benua Asia dan benua lainnya. Oke. Kira-kira ada berapa benua di dunia? Saya Pak Guru. Iya, silakan. Yaitu pertama itu benua Asia, yang kedua benua Amerika, yang ketiga Afrika, yang keempat Australia, yang kelima Eropa. Iya, benar. Oke, kira-kira ada yang tahu letak astronomis benua Asia? Saya Guru. Iya, Onyo. 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat bujur selatan sampai 80 derajat di utara. Bentar, oke. Nah. Ya, kalau letak astronomis Indonesia, Saya Pak ada yang tahu? Guru. Saya Pak Guru. Iya, silakan. Rizky ya, letak astronomis Indonesia. 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Iya. Iya, anak-anakku sekalian, kalian lihat di slide depan ada dua gambar yang berbeda, ada dua keadaan yang berbeda. Ini kaitannya dengan perubahan sosial budaya. Ada yang tahu gambar pertama? Ini gambar apa ini? Iya, mencong permainan anak zaman dulu. Kalau di sebelah ini gambar? Iya, main HP. Jadi ini ada dua zaman atau dua masa yang berbeda. Kaitannya dengan permainan anak. Jadi gambar yang pertama ini permainan anak zaman dulu, main apa? Congklak. Iya. Sementara yang kedua ini gambar permainan anak zaman sekarang. Yang sekarang kalian alami, saya yakin sekali semua yang ada dalam sini ini semua ada dalam keadaan ini. Tahu? Ya. Main HP, main game di HP. Kalau ini dulu permainan dulu sebelum adanya pengaruh luar masuk, belum ada HP, ini permainan anak-anak itu seperti ini, main cong. Tapi sekarang ini sudah lebih maju. Main HP. Wira stop. Dari materi yang sudah tadi Pak Guru tanyakan terkait dengan materi pada pertemuan kemarin, kira-kira apa itu perubahan sosial budaya menurut kalian? Saya Pak Guru. Iya, silakan. Yaitu perubahan secara menyeluruh atau mendunia. Perubahan secara Menyeluruh atau mendunia. atau mendunia. Ada yang lain? Ada? Perubahan sosial budaya? Iya, silakan. Perubahan sosial budaya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat mencakup perubahan sosial budaya yang dalamnya terdapat perubahan nilai dan tata cara kehidupan masyarakat dari tradisional menjadi modern. Perubahan sosial budaya. Dampak apa? Positif, negatif? Dampak negatif ada? Ada Pak Guru. Dampak negatif. Iya, silakan. Yaitu lahan permukiman menjadi sempit, padatnya penduduk, pengangguran penduduk semakin meningkat, kemiskinan akan bertambah. Banyak penduduk, kemudian tingkat pengangguran tinggi, kemudian terjadi kemiskinan secara besar-besaran karena penduduk padat. Oke, itu terkait dengan hal terkait dengan perubahan sosial budaya. Ya, untuk pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas terkait dengan perubahan sosial budaya. Guru berharap
kalian memperhatikan secara baik. Sebentar ada penayangan video, kemudian ada pemutaran video, kemudian penayangan gambar terkait dengan materi perubahan sosial budaya. Nanti sebentar di akhir nanti ada evaluasi, kemudian ada kalian nanti akan dibentuk di dalam kelompok, kemudian ada diskusi di dalam kelompok. Guru berharap kalian memperhatikan secara baik biar nanti hasilnya itu juga baik. Kemudian yang berikut, tujuan pembelajaran yang hari ini akan kita capai. Semua perhatikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Itu yang pertama itu melalui pengamatan gambar dan penayangan video pembelajaran tentang perubahan sosial budaya serta diskusi dalam kelompok masing-masing, peserta didik dapat menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui pengamatan gambar dan penayangan video pembelajaran tentang perubahan sosial budaya serta diskusi dalam kelompok masing-masing, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan gambar dan penayangan video pembelajaran tentang perubahan sosial budaya serta diskusi dalam kelompok masing-masing, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui pengamatan gambar dan penayangan video pembelajaran tentang perubahan sosial budaya serta diskusi dalam kelompok masing-masing, peserta didik dapat menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir, melalui pengamatan gambar dan penayangan video pembelajaran tentang perubahan sosial budaya serta diskusi dalam kelompok masing-masing, peserta didik dapat membuat serta mempresentasikan analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi era globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Ya. Selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan terkait dengan penilaian kita pada hari ini. Jadi penilaian hari ini ada 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Jadi penilaian sikap ini terkait dengan sikap kalian dari awal sampai dengan akhir. Jadi sikap mulai dari berdoa, kemudian pada saat diskusi kelompok, kemudian pada saat presentasi, kemudian sampai dengan evaluasi, itu semuanya dinilai. Itu terkait dengan sikap. Kemudian yang berikut ini penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini terkait dengan nanti pada saat diskusi itu yang aktif, itu Pak Guru nilai. Kemudian pada saat diskusi atau pada saat presentasi kalian mampu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Kemudian terkait dengan penilaian pengetahuan juga nanti pada saat akhir nanti ada evaluasi. Pak Guru akan melaksanakan evaluasi. Kemudian kalian wajib untuk itu masing-masing. Kalian wajib untuk mengerjakan soal-soal evaluasi. Jadi itu semua termasuk dalam bagian dari penilaian pengetahuan. Kemudian penilaian keterampilan ini yang termasuk dalam penilaian keterampilan ini. Jadi nanti sebentar kalian dibagi di dalam kelompok, kemudian setiap kelompok akan dibagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang mana setiap kelompok wajib bekerja sama di dalam kelompok. Hasil dari kerjasama tersebut LKPD itu setelah selesai dipresentasikan depan, kemudian itu nanti dikumpulkan di Pak Guru. Itu jadi penilaian keterampilan. Jadi untuk pertemuan kita hari ini ada 3 penilaian yang nanti akan diambil. Paham? Ya, anak-anakku sekalian, selanjutnya Pak Guru akan menayangkan video pembelajaran dan Pak Guru berharap kalian memperhatikan secara baik karena terkait dengan materi perubahan sosial budaya nanti semuanya ada di dalam video yang akan Pak Guru tampilkan. Kalian mencatat hal-hal yang penting terkait dengan materi perubahan sosial budaya karena nantinya sebentar ketika Pak Guru bagikan bentuk kalian dalam kelompok, kemudian kalian dibagi LKPD, kemudian ada tugas yang kalian wajib untuk mengisinya, itu semuanya ada berkaitan dengan video pembelajaran yang akan Pak Guru tampilkan. Iya, mohon diperhatikan secara baik ya.
materinya mengenai perubahan sosial budaya. Adapun pokok-pokok yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama itu bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua, faktor penyebab perubahan sosial budaya. Kemudian yang ketiga, faktor penghambat perubahan sosial budaya. Dan yang keempat, perubahan kehidupan sosial budaya bangsa. Anak-anak sekalian, sebelum guru membahas terkait dengan bentuk-bentuk faktor penyebab, faktor penghambat kehidupan masyarakat Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Sedangkan perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur budaya manusia, baik berupa benda atau ide gagasan. Kemudian perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi baik disengaja maupun tidak terhadap kehidupan bermasyarakat yang berpengaruh juga pada pola perilaku masyarakat. Contohnya dalam hal apa? Berpakaian atau fashion, seperti pada gambar berikut. Ya, anak-anak sekalian, silakan kalian menyimak dua gambar ini. Ada perbedaan atau tidak antara gambar yang satu dengan gambar yang kedua? Ya, benar, jelas ada perbedaan. Gambar satu itu menunjukkan cara berpakaian wanita Indonesia zaman dulu. Kemudian gambar yang kedua menggambarkan atau menunjukkan gambar cara berpakaian wanita Indonesia zaman sekarang. Ya, kita lanjut. Nah, perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, mencakup perubahan budaya yang di dalamnya perubahan nilai dan tata cara kehidupan masyarakat dari tradisional menjadi modern. Salah satu contohnya adalah alat penunjang kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat dari terdapat perubahan dalam penggunaan alat-alat dari yang bersifat tradisional ke alat-alatnya lebih modern, seperti pada gambar di samping. Anak-anakku sekalian, kalian bisa melihat ada perbedaan dari gambar-gambar ini. Gambar yang pertama itu petani sedang menggarap lahan menggunakan tenaga kerbau. Kemudian gambar kedua, petani menggarap lahan sudah menggunakan traktor. Ada perubahan dari zaman tradisional ke zaman modern. Gambar yang berikut, ini gambar apa? Ini gambar mesin ketik. Ya, di sebelahnya gambar apa? Ya benar, di sebelahnya gambar laptop. Ada perubahan dari yang bersifat tradisional, dari yang bersifat modern. Kalian tahu fungsinya? Iya. Kalau mesin ketik ini hanya untuk ketik saja, tidak untuk lain-lain. Tetapi kalau laptop ini, dia selain ketik bisa menggunakan untuk hal lain, print, kemudian browsing di internet bisa. Oke. Kemudian gambar yang ketiga, kalian tahu ini gambar apa? Iya. Nah, ini gambar setrika zaman dulu yang masih menggunakan arang. Kemudian setrika zaman sekarang yang sudah menggunakan arus listrik. Kemudian gambar yang keempat, ini telepon rumah atau telepon umum, biasa juga seperti modelnya seperti ini. Kemudian ini ada handphone Android yang zaman sekarang yang kalian gunakan. Ya, gambar yang terakhir adalah gambar mobil. Kemudian ada gambar gerobak yang ditarik oleh tenaga kerbau. Gerobak ini pada zaman tradisional, pada alat-alat yang bersifat tradisional, sementara mobil ini sudah bersifat modern. Ya benar. Lanjut, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ya anak-anak sekalian, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya ini terbagi menjadi tiga. Dari tiga bentuk ini kemudian terbagi lagi menjadi 6. Ya. Yang pertama, bentuk perubahan sosial budaya dapat dilihat dari waktunya. Itu ada evolusi, kemudian ada evolusi. Kemudian bentuk yang kedua itu berdasarkan pengaruhnya,
Ada besar, kemudian ada kecil. Perubahan besar, perubahan kecil. Kemudian yang berikut berdasarkan perencanaannya terbagi menjadi dua, yaitu direncanakan, kemudian tidak direncanakan. Nah, kita simak bersama penjelasan dari masing-masing bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama berdasarkan waktunya, revolusi, perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan tanpa ada perencanaan sebelumnya. Contoh lain, revolusi industri. Jadi proses mekanisasi dalam usaha industri perdagangan itu makin berkembang, semakin berkembang. Kenapa? Karena ada perubahan. Mulai dulunya itu menggunakan tenaga manusia, sekarang sudah diganti dengan tenaga mesin atau alat. Ya, berkembangnya urbanisasi, masyarakat desa ini dengan mudah bisa pergi sampai ke kota, bahkan tinggal di kota. Ya, itu akibat dari revolusi industri. Nah, ini ada gambar yang ditunjukkan. Ini gambar proses menaikkan bendera Saka Merah Putih pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini apakah ini bagian dari revolusi? Ya, nah ini bagian dari revolusi. Jadi revolusi itu perubahannya cepat, waktunya cepat, tanpa ada perencanaan. Proklamasi ini bagian dari revolusi. Kenapa? Karena tidak ada perencanaan. Tidak ada perencanaan dari para pejuang kita waktu itu untuk kemerdekaan Indonesia. Waktunya lama atau cepat? Waktunya cepat, waktunya singkat. Tanggal 14 dipanggil ke dalam Saigon, tanggal 16 ke Rengas Dengklok. Kemudian tanggal 17 Agustus 1945 itu proklamasi kemerdekaan. Waktunya singkat tanpa ada perencanaan. Ya, kemudian yang berikut yang kedua itu berdasarkan waktunya, yang kedua itu evolusi. Evolusi adalah perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lama. Perubahan sosial ini terjadi tanpa ada kehendak dari masyarakat. Misalnya ini gambar kompor minyak dan gambar kompor gas. Ada keinginan dari masyarakat? Tidak. Masyarakat tidak pernah. Perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam segi-segi kehidupan suatu masyarakat. Contohnya dulu petani menggarap sawah menggunakan tenaga kerbau. Saat ini petani sudah menggunakan traktor. Seperti gambar yang tadi di awal yang ditunjukkan. Sama seperti ini ada perbedaan. Yang dulunya itu masih bersifat tradisional menggunakan tenaga kerbau. Kalau sekarang zaman modern ini sudah menggunakan traktor atau kuy. Ini namanya kuy, traktor atau kuy. Mereknya kuy. Ya. Lanjut, perubahan kecil. Perubahan kecil yaitu perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Contohnya permainan anak, kemudian fashion atau berpakaian. Ini ada gambar, ya gambar ini sama cara berpakaian. Kemudian ini gambar permainan anak ini. Dulu itu seluruh anak Indonesia itu memainkan permainan ini. Ini lompat tali, kemudian yang ini namanya itu gici-gici. Ya, kalau saat sekarang ini sudah tidak bermain ini. Permainan game di dalam HP Android, Free Fire, Mobile Legends, ya seperti itu. Ini lebih modern. Kalau di atas ini bersifat tradisional, kalau di bawah ini sudah modern. Ya, nah. Kemudian yang berikut, perubahan sosial budaya berdasarkan jalan raya, gedung sekolah, dan lain-lain. Ini pembangunan jalan raya. Masyarakat menginginkan atau tidak? Jelas masyarakat menginginkan supaya akses ke mana saja itu mudah, kemudian mempersingkat waktu, maka masyarakat membutuhkan pembangunan jalan raya yang bagus. Kalau kita anak-anak sekolah, guru membutuhkan gedung sekolah yang layak, yang bagus supaya bisa ditempati, belajar bisa nyaman. Ya, kalau jalan raya penting tidak penting, jelas penting. Jadi jalan raya ini memang direncanakan sebelum dibangun, itu sudah direncanakan seperti itu. Yang
berapa biaya yang dikeluarkan, yang akan dikeluarkan untuk membangun jalan raya ini. Ya. Kemudian yang berikut, perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang terjadi di luar jangkauan atau kemampuan masyarakat. Perubahan sosial yang tidak direncanakan dapat terjadi karena beberapa faktor yang meliputi faktor eksternal karena beberapa faktor yang meliputi faktor eksternal dan internal. Misalnya faktor eksternal itu akibat gempa bumi, tsunami, dan kerusuhan. Kalau kerusuhan itu faktor internal, kemudian eksternalnya gempa bumi dan tsunami. Ini ada gambar gempa bumi yang terjadi di Aceh. Yang terjadi di Aceh 2006. Kemudian ada gambar gunung meletus, kemudian ada gambar banjir. Kalau banjir ini diakibatkan oleh oleh kita sendiri, manusia. Kalau tsunami, kemudian gunung meletus, itu kehendak Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau banjir ini diakibatkan oleh kita manusia sendiri. Kita sering membuang sampah tidak pada tempatnya, membuang sampah di sungai atau di kali, di parit. Nah, ini akibatnya nanti seperti ini. Ya, berikut anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ke faktor penyebab perubahan sosial budaya. Jadi, faktor penyebab perubahan sosial budaya itu terbagi menjadi 7. Yang pertama itu bertambah dan berkurangnya penduduk. Kemudian yang kedua penemuan baru. Kemudian faktor yang ketiga itu konflik. Kemudian faktor yang keempat itu terjadinya pemberontakan atau revolusi. Kemudian yang kelima perubahan lingkungan alam. Kemudian faktor yang keenam peperangan. Kemudian faktor yang ketujuh pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ya. Jadi dalam penjelasan ini saya akan menjelaskan faktor penyebab perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Ya, yang pertama itu pengaruh jumlah penduduk. Nah, ini ada gambar contoh pemukiman yang padat penduduk dan pemukiman yang jarang penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak permasalahan yang dihadapi suatu daerah. Misalnya, suatu kota mengalami peningkatan yang besar karena urbanisasi. Ya, anak-anakku sekalian, apa itu urbanisasi? Ya. Perubahan sosial budaya akibat adanya penumpuan baru. Yang pertama itu sebelum ada listrik, yang kedua setelah ada listrik. Penemuan baru membawa perubahan sosial budaya dalam kehidupan. Listrik ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1821. Dunia mengalami banyak perubahan termasuk rangkaian penemuan sesudah penemuan listrik. Kombinasi pengetahuan dan penemuan listrik banyak tercipta seperti alat penghasil tenaga listrik, alat yang dapat menyalurkan listrik seperti setrika, kompor, alat masak. Oke. Penemuan handphone dan internet adalah sebagian kecil dari penemuan baru atau pembaharuan. Penemuan dan pembaharuan tersebut menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi, status sosial, pola pikir, dan tindakan manusia. Ya, sebelum ada listrik, setelah ada listrik. Anak-anak sekalian perhatikan di gambar yang ada di slide ini. Sebelum ada listrik itu kita masih menggunakan pelita, lampu pelita. Yang dibuat dari kaleng, kemudian dipakai minyak tanah, kemudian dikasih suhu, kemudian dinyalakan. Seperti pada gambar, masih menggunakan lampu pelita itu sebelum ada listrik. Kemudian setelah ada listrik sudah terang, sudah tidak lagi menggunakan api lagi, sudah menggunakan tenaga listrik atau balon listrik yang dipakai untuk menerangi. Kemudian yang gambar kedua ini. Anak-anak sekalian, apakah kalian mengetahui gambar ini? Ya, nah ini gambar dagang. Kalau orang Indonesia bilang dagang, wajan, dipakai untuk masak air, masak nasi. Ya. Kemudian setelah ada listrik, masyarakat mulai meninggalkan ini. Masyarakat lebih cenderung untuk menggunakan Mejiko rice cooker untuk memasak nasi. Ya.
1998. Kemudian dapat kedua di konflik yang terjadi di daerah Papua, yaitu di daerah Timika, antara masyarakat dari kampung Waki Lama dan masyarakat dari kampung Waki Baru. Ini permasalahannya terkait dengan adat, terkait dengan kebudayaan. Bukan awal, ini bagian dari revolusi. Pemberontakan atau revolusi menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Contohnya ketika Indonesia mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan proklamasi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari cengkraman. Laksana ujian yang pertama ini masih ujian kertas pensil waktu zaman dulu. Kemudian yang saat ini ujian online atau ujian komputer. Ada perubahan dari yang dulunya menggunakan kertas dan pensil, sekarang sudah menggunakan komputer atau sifatnya online. Kalau di sebelah kertas pensil ini offline. Ya, yang berikut faktor penghambat perubahan sosial budaya. Faktor penghambat perubahan sosial budaya yang pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Kemudian yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Kemudian yang keempat, adanya prasangka terhadap hal baru atau asing. Kemudian yang kelima, terkait dengan adat istiadat. Ya, kehidupan masyarakat tradisional, sikap masyarakat yang masih tradisional. Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat istiadat yang telah turun-temurun dari leluhur mereka turun sampai ke saat ini. Keterkaitan tersebut menjadikan masyarakat mudah curiga terhadap hal baru yang menuntut sikap rasional, sehingga sikap masyarakat tradisional kurang kritis. Ini salah satu contoh sikap masyarakat yang masih tradisional. Mereka tidak dalam hal menggarap lahan, mereka tidak menggunakan alat-alat yang modern, mereka masih menggunakan alat-alat yang memang disediakan oleh alam. Alat-alat yang selama ini mereka pakai atau mereka gunakan dalam hal membuka lahan. Kemudian yang berikut, perkembangan ilmu pengetahuan terlambat. Nah, ini salah satu contoh potret pendidikan yang ada di Papua. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Contohnya, sikap hidup masyarakat yang tidak ingin berkembang. Maksudnya masyarakat tidak ingin untuk menyekolahkan anaknya. Masyarakat tidak ingin untuk anaknya mendapatkan pendidikan atau mendapatkan pembelajaran. Nah, ini salah satu yang mengakibatkan pendidikan atau ilmu pengetahuan itu terlambat. Kemudian keterbatasan ekonomi untuk menempuh pendidikan yang lebih baik. Kalau di Papua ini pendidikan memang tidak mahal seperti daerah-daerah lain, tetapi karena pemikiran masyarakat yang masih tradisional, mereka cenderung untuk tidak menyekolahkan anaknya, tidak menyekolahkan anak mereka. Ya, kaitan orang kenapa? Karena banyak faktor yang jadi pendukung untuk suksesnya pendidikan tersebut. Misalnya dalam hal pembelajaran harus punya buku, pena, punya pensil, punya tas, punya pakaian, olahraga. Nah, biaya yang kontrak sekolah sana ini bersekolah tanpa menggunakan seragam. Hal ini mungkin berbeda dengan anak kursi terkait kehidupan masyarakat yang terasing. Ini salah satu faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, masyarakat terasing adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan ciri fisik, budaya, dan mendalami wilayah tertentu yang terpencil, sulit dijangkau atau secara geografis terisolasi, sehingga mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial atau budaya dengan masyarakat di luar. Ya, ini contoh potret kehidupan suku Korowai yang ada di pedalaman Merauke atau Provinsi. Jadi mereka ini disebut manusia pohon. Kenapa? Karena tempat tinggal mereka atau rumah mereka itu ada di atas pohon.
Ini merupakan salah satu suku terasing yang ada di Papua. Mereka tidak menerima budaya luar yang masuk untuk bergaul atau masuk sama-sama dengan mereka. Mereka tidak ingin. Mereka lebih senang hidup dengan budaya mereka. Ini suku Korowai. Mereka tinggal di atas pohon. Alasan mereka tinggal di atas pohon yang pertama itu kalau tinggal di tanah itu, di bawah tanah itu, atau tinggal di atas tanah itu bisa hewan-hewan buas itu, binatang buas itu bisa saja menyerang. Kemudian yang kedua itu kalau tinggal di bawah itu, di atas tanah itu bisa saja roh-roh halus datang untuk mengganggu mereka, karena itu mereka lebih memilih untuk tinggal di tempat yang tinggi, yaitu di atas pohon. Setelah tadi penayangan video, kemudian yang berikut Pogur akan menunjukkan gambar terkait dengan perubahan sosial budaya. Ya. Oke, silakan masing-masing kalian mengidentifikasi terkait dengan gambar-gambar ini. Ada yang pernah lihat terkait dengan gambar ini? Pernah. Gambar yang satu ini saya pikir semua tahu, ini permainan yang di bagian atas ini sesuai sama seperti penayangan video tadi. Yang bagian atas ini gambar permainan anak di zaman dahulu, zaman tradisional. Main kelereng, main lompat tali, ini main cici-cici. Nah, sementara yang di bawah ini permainan zaman modern, zaman sekarang. Sekarang kalian semua ini ada di masa ini. Permainan kalian sudah tidak lagi seperti ini, sudah yang ada di bagian bawah ini. Oke, kemudian tugas kalian mengidentifikasi terkait dengan video pembelajaran, kemudian yang gambar yang sudah Pak Guru tunjukkan. Kalian mengidentifikasi terkait dengan perubahan sosial budaya. Nantinya kalian akan membuat rumusan masalah. Rumusan masalah nanti akan dituliskan di papan ini. Diskusi. Perubahan Ya, kalian diskusi dalam kelompoknya dalam penyusunan rumusan masalah. Ini diskusi dalam kelompok, kemudian sepakati seperti apa rumusan masalah, kemudian itu nanti dituliskan di papan. Sudah? Sudah?
Sudah. Sudah selesai menyusun rumusan masalahnya? Sudah. Oke, berarti selanjutnya kita persilakan mungkin perwakilan saja maju ke depan untuk menuliskan rumusan masalah yang sudah disusun. Selanjutnya Pak Guru akan bagi kalian dalam kelompok. Pak Guru pikir formasinya tetap seperti ini. Jadi ini Pak Guru anggap kelompok 1. Ini Pak Guru anggap kelompok 2. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1. 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 2. 1, 2, 3. Ini kelompok 3. Karena 3 orang kelompok 3 ya. Kemudian 1, 2, 3, 4 kelompok 4. Ini sesuai 3. Selanjutnya, Pak Guru akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, kepada masing-masing kelompok. Kemudian kalian wajib mengerjakan, menjawab rumusan masalah yang sudah kalian susun, yang sudah kalian tuliskan di depan. Tugas kalian mencari jawaban terkait dengan rumusan masalah tersebut. Di dalam LKPD ini sudah ada sumber, sudah ada link yang Pak Guru siapkan, sudah ada materi. Silakan kalian gunakan, kemudian diskusi di dalam kelompok, kemudian kerjakan semua tugas yang ada di dalam LKPD ini. Sebentar Pak Guru akan mengambil kembali, akan menilai hasil kerja kalian di dalam kelompok. Paham? Paham. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Langsung dikerjakan ya, langsung dikerjakan segala tugas yang ada di dalam LKPD tersebut. Ingat, di halaman awal itu tuliskan nama kelompok kalian, tuliskan nama kelompok, kemudian kalian kerjakan seluruh tugas yang ada di dalam itu, di dalam LKPD tersebut. Kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung dikomunikasikan ke Pak Guru ya, ditanyakan langsung di Pak Guru, biar nanti Pak Guru menjelaskan. Kemudian dalam LKPD juga ada link yang nanti kalian bisa telusuri untuk mendapat jawaban terkait dengan materi kita hari ini. Ya, silakan dikerjakan. Waktu kalian 10 menit, mulai dari sekarang. Diskusi dalam kelompok secara baik untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada di dalam LKPD.
silakan dibuka ya. Ya ingat semua hasil atau informasi yang kalian peroleh semuanya dituangkan atau ditulis di dalam LKPD yang sudah dibagikan. Nah, informasi dicari di internet, kemudian cari lewat buku paket, kemudian ketika menuliskan, kalian wajib menuliskan di dalam LKPD. Karena nanti sebentar LKPD itu akan Pak Guru kumpulkan, kemudian itu menjadi penilaian, pengetahuan dan keterampilan untuk kalian. Pak Guru akan nilai hasil kerja kalian. Ya, waktu tinggal 4 menit ya. Waktu kalian tinggal 4 menit. Dikerjakan secara berkelompok ya. Kebudayaan masyarakat Indonesia. Ya, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kami persilakan. Suara besar ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada
kami. Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan masyarakat Indonesia? Karena keterbukaan akan suatu negara membuktikan lebih mudah terpapar oleh budaya asing yang lebih populer walaupun kurang sesuai. Apa saja dampak yang kalian rasakan terkait perubahan sosial budaya? Yaitu akan ada perubahan, yaitu cara berpakaian dan cara berpakaian. Jika adanya perubahan sosial, cara berpakaian seperti kebarat-baratan, terutama pemuda. 3. Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk membendungkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perubahan sosial budaya Indonesia, yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain ada nggak? Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Terima kasih kelompok 1 sudah memberikan waktu untuk kami untuk bertanya. Berikan contoh perubahan sosial budaya dilihat dari waktu, pengaruh, dan perencanaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu kalau bentuk perubahan bisa dilihat dari waktu, yaitu revolusi dan evaluasi. Revolusi dan evaluasi. Kalau kedua dilihat dari perubahan pengaruh, yaitu kecil atau besar. 3 dilihat dari perencanaan, yaitu direncanakan dan tidak direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kepada kelompok 2, waktu kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dan kesempatan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil tentang diskusi kami, yaitu tentang perubahan sosial budaya. Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan masyarakat Indonesia? Karena menyebabkan masuknya budaya asing dari luar, yaitu budaya asing ini membuat budaya sendiri berubah, bahkan dilupakan jika tidak memiliki benteng yang kuat. Apa saja dampak yang kalian rasakan terkait perubahan sosial budaya? Permudah mobilitas, pesatnya perkembangan teknologi, meningkatnya tenaga kerja profesional, munculnya budaya konsumtif, dan kesenjangan sosial. Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk membendung dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengaruh perubahan sosial budaya Indonesia? Menyaring budaya asing yang
menyaring budaya asing yang masuk sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat, memajukan teknologi pembangunan. Itu saja presentasi dari kami. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ada Bu Guru. Apakah tawuran antara pelajar merupakan dampak negatif dan perubahan sosial budaya? Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Kami akan mencoba menjawabnya. Terganggu konsentrasi berpikir siswa dalam belajar. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 2. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Kepada kelompok 3 waktu kami persilakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan masyarakat Indonesia? Itu karena keterbukaan akan suatu negara membuat kita lebih mudah terpapar oleh budaya asing yang lebih populer walaupun bukan sesuai dengan budaya asli Indonesia. Nomor 2. Apa saja dampak yang dirasakan terkait perubahan sosial budaya? Dampak positif dapat mendorong masyarakat untuk terus belajar dan berinovasi dalam menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Dampak negatifnya, kemunduran yang ditandai dengan adanya tindakan kriminalitas, konflik sosial, deviasi, berbagai masalah sosial lainnya. Nomor 3. Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk membendung dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengaruh perubahan sosial budaya Indonesia? Dengan menyaring setiap budaya asli yang masuk, mempromosikan budaya asli dari Nusantara ke seluruh negeri, mencintai produk lokal. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Saya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami untuk memberikan pertanyaan. Itu pertanyaan kami adalah, jelaskan upaya yang dilakukan untuk membatasi kita agar tidak terpengaruh dengan dampak negatif perubahan sosial. Terima kasih dari kelompok 1 telah memberikan pertanyaan untuk kami. Jawabannya adalah menyaring budaya asing yang masuk dan memperkuatkan nasionalisme. Sekian dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi. Kepada kelompok 4 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Satu, mengapa globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan masyarakat Indonesia? Karena keterbukaan akan suatu negara membuat kita lebih mudah terpopuler oleh budaya asing yang lebih populer walaupun kurang sesuai dengan budaya asli Indonesia. 2. Apa saja dampak yang kalian rasakan terkait perubahan sosial budaya?
budaya konsumtif, kesenjangan sosial semakin jelas, penyimpangan sosial. 3. Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk membendung dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengaruh perubahan sosial budaya Indonesia? Menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diaplikasi dan digunakan bersama-sama. Ya, sekian diskusi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah diskusi dalam kelompok, kemudian kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dalam kelompok di depan kelas. Selanjutnya kita masuk sama-sama, kita membuat kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita yang pertama terkait dengan, Saya, Pak. silakan Safira. Kesimpulannya adalah pengertian perubahan sosial budaya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan keseharian kehidupan masyarakat dari tradisional menjadi modern. Ya, nah perubahan dalam kehidupan masyarakat mulai dari yang tradisional sampai ke yang modern, sesuai dengan yang tadi sudah ditampilkan dalam video maupun gambar. Oke, kira-kira ada kesimpulan lain tidak? Ya, ada yang lain? Ada Guru. Ya, silakan Alif. Perubahan sosial budaya dibagi menjadi 3. Dilihat dari waktunya, Ya, revolusi evaluasi, ya. dilihat dari pengaruh besar kecil, dilihat dari perencanaan, direncanakan dan tidak direncanakan. Oke, jadi perubahan sosial budaya terbagi menjadi 3. Dilihat dari betul terbagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan dilihat dari waktunya. Itu ada revolusi, ada evolusi, yang lambat dan yang cepat. Revolusi lambat, kemudian revolusi itu cepat, evolusi itu lambat. Kemudian terbagi yang kedua apa? Ya, yang kedua apa? Dilihat dari pengaruhnya besar kecil. Ya, dilihat dari pengaruhnya terbagi menjadi 2, yaitu perubahan sosial bersifat besar, kemudian perubahan sosial bersifat kecil. Oke, kemudian yang ketiga itu berdasarkan perencanaannya. Itu terbagi menjadi 2, yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Oke, terkait dengan contoh dari bentuk-bentuk perubahan sosial tadi sudah ditampilkan di video pembelajaran tadi. Oke, kesimpulan yang lain masih ada? Ada beberapa faktor penghambat perubahan sosial budaya. Kehidupan masyarakat yang tersaingi, perkembangan ilmu, pengetahuan terlambat, sikap masyarakat yang tradisional. Oke, ya benar. Jadi faktor penghambat perubahan sosial budaya seperti yang tadi ada di video itu, yang pertama itu sikap masyarakat yang masih terasing, masyarakat yang masih tinggal di pedalaman. Ini menghambat perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua apa? Pendidikan tidak maju. Toh? Salah satu faktor majunya suatu daerah atau suatu negara itu tergantung pendidikan juga. Jadi kalau pendidikan tidak maju, otomatis perubahan sosial budaya tidak akan maju. Oke. Ada ini lain tidak, kesimpulan yang lain? Masih ada? Silakan. Faktor penyebab perubahan sosial budaya terbagi menjadi 5, yaitu pengaruh jumlah penduduk, penemuan baru, konflik, terjadinya pemberontakan atau revolusi, atau perubahan dan perubahan lingkungan alam. Iya, benar. Itu terjadinya perubahan sosial budaya. Jadi tadi di video pembelajaran sudah jelas jumlah penduduk itu mengakibatkan perubahan sosial budaya, kemudian ada konflik atau ada perang, kemudian ada penemuan baru, kemudian perubahan lingkungan alam, bencana alam itu juga mengakibatkan perubahan sosial budaya. Oke, mungkin kesimpulan kita untuk pertemuan hari ini seperti yang tadi sudah kalian jelaskan. Kira-kira Pak Guru akan berikan satu pertanyaan untuk kalian semua.
bagaimana sikap warga negara atau masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial budaya? Menurut kalian seperti apa sikap masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial budaya? Saya Pak Guru, menyaring budaya asing yang masuk sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat. Ya benar. Cara berkelompok, evaluasi ini kalian kerjakan masing-masing ya. Nah, tidak boleh nyontek, tidak boleh kerjasama. Oke, Pak Guru akan bagikan soal. Iya. Kerjakan masing-masing ya, tidak boleh nyontek, tidak boleh kerjasama. Waktu kalian 5 menit ya. Kalian semuanya sudah selesai mengerjakan soal? Sudah. Lalu Pak Guru akan kumpulkan ya. Iya. Oh ini 26 maksudnya.
Semuanya sudah kumpul? Sudah. Nanti akan Pak Guru periksa, akan koreksi, kemudian Pak Guru akan memberikan nilai sesuai dengan apa yang kalian isikan. Ya, anak-anakku sekalian, kira-kira pembelajaran kita hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Ya, oke. Pak Guru menyampaikan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran secara baik. Kemudian lanjutan pembelajaran kita mulai dari awal sampai dengan hari ini, sampai dengan jam ini. Jujur maksud kalian sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalian dari awal sudah melaksanakan sesuai dengan petunjuk yang Pak Guru berikan. Mulai dari pembagian kelompok, kemudian diskusi dalam kelompok sampai dengan presentasi. Iya. Kemudian untuk kedepannya lagi, Pak Guru berharap kalian lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran ini. Kalian banyak belajar. Kemudian untuk pertemuan berikutnya itu kalian lebih aktif lagi dalam pembelajaran supaya hasilnya lebih baik lagi. Kiranya materi pembelajaran kita yang berikutnya itu untuk pertemuan minggu besok itu kita akan belajar terkait dengan globalisasi. Pak Guru pikir mungkin ini saja yang bisa kita lakukan untuk pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketua kelas memimpin kita dalam doa penutup. Feby. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.